Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindistiani dari kelas C, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Pengelolaan Laboratorium. Biologi merupakan ilmu yang dekat dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Maka dari itu, segala kegiatan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ini pasti berkaitan erat dengan dua objek tersebut. Biologi juga identik dengan lab laboratorium. Hal tersebut nampaknya benar adanya karena sebagian besar pengamatan objek atau penelitian ilmu ini dilakukan di laboratorium. Dalam bekerja di laboratorium, seorang peneliti tidak hanya memperhatikan metode ilmiah saja, namun juga harus memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan laboratorium merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja merupakan tanggung jawab setiap orang, baik laporan maupun praktikan. Keselamatan dan keamanan kerja atau K3 memerlukan perhatian khusus karena penelitian menunjukkan telah terjadi kecelakaan kerja dengan intensitas yang mengkhawatirkan, yaitu 9 orang per hari. Oleh karena itu, K3 seyogyanya melekat pada pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Untuk prosedur keselamatan kerja di laboratorium, hal lain yang harus juga diperhatikan saat bekerja di lab yaitu terkait prosedur keselamatan kerjanya. Beberapa prosedur keselamatan kerja di laboratorium antara lain yang pertama, mengenakan alat keselamatan kerja. Yang kedua, melepaskan perhiasan yang mudah rusak apabila terkena bahan kimia. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di dalam laboratorium. Yang keempat, dilarang mencoba-coba mencampur zat kimia yang tersedia tanpa ada izin atau di luar buku petunjuk. Yang kelima, menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Yang keenam, membersihkan atau membuang kotoran setelah bekerja di lab. Yang ketujuh, membersihkan meja kerja. Yang kedelapan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih. Yang kesembilan, matikan gas dan peralatan listrik seusai digunakan. Untuk alat keselamatan kerja di laboratorium, bekerja di laboratorium harus mengenakan alat keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa alat keselamatan kerja yang biasa dikenakan yaitu yang pertama, jas lab atau jas laboratorium berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahan kimia yang dapat menyebabkan luka. Yang kedua, sarung tangan. Sarung tangan ini diperlukan untuk melindungi tangan dari bahan atau alat berbahaya selama bekerja di lab. Yang ketiga, goggles. Goggles merupakan pelindung mata dari bahan yang mudah meledak atau menguap. Yang keempat, masker. Masker digunakan untuk melindungi hidung dan mulut agar tidak menghirup atau menelan bahan kimia. Simbol keselamatan kerja di laboratorium. Hal pertama yang harus diketahui terkait keselamatan kerja di laboratorium biologi yaitu terkait simbol keselamatan. Simbol-simbol ini biasanya ditemukan pada bahan kimia. Tujuannya yaitu untuk menjaga peneliti atau siapa saja yang ada di lab tersebut tetap aman. Berikut penjelasan tentang simbol keselamatan kerja laboratorium. Yang pertama, mudah terbakar. Simbol yang pertama yaitu mudah terbakar dengan gambar api yang menyala. Beberapa bahan kimia yang bisa dilabeli dengan simbol api ini yaitu seperti alkohol, keton, dan gas etuna. Cara memperlakukan bahan kimia yang mudah terbakar yaitu meletakkan bahan tersebut jauh dari sumber api atau logam yang bisa menghantarkan panas. Yang kedua, mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak disimbolkan dengan gambar ledakan. Bahan-bahan kimia yang masuk dalam kategori mudah meledak
yaitu anomium, dikromat, dan nitroselulose. Cara memperlakukan bahan kimia tersebut yaitu disimpan dalam kondisi basah dan hindari dari panas atau sumber api. Pastikan juga bahan tersebut tidak mengalami goncangan atau gesekan. Yang ketiga, beracun dan bersifat berkarsinogen. Simbol keselamatan kerja di laboratorium berikutnya ditandai dengan gambar tengkorak dan tulang. Simbol ini mengisyaratkan bahwa kimia tersebut tergolong beracun dan bisa menyebabkan kanker. Bahan kimia yang masuk kelompok ini yaitu merkuri, cyanida, fenol, dan gas asam sulfida. Bahan-bahan tersebut jangan sampai terminum, terhirup, atau mengenai kulit. Pastikan juga selama di lab Anda tidak kontak langsung dengan uap bahan kimia ini. Yang keempat, menyebabkan iritasi dan keracunan. Bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi dan keracunan biasanya ditandai dengan simbol tanda silang berwarna hitam. Bahan kimia tersebut antara lain klorofrom, natrium hidrosida, butalon, uap bromin, hidrogen peroksida, dan gas klorin. Ketika bekerja di lab dan menggunakan bahan kimia ini, pastikan uap dari bahan-bahan kimia itu tidak mengenai kulit dan tidak tertelan atau terhirup. Yang kelima, korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif biasanya diberi tanda gambar tangan dan besi dengan tetesan bahan kimia. Selain bisa menimbulkan karat, bahan tersebut juga bisa menyebabkan luka jika tersentuh oleh tangan tanpa pelindung. Cara memperlakukan bahan kimia yaitu jauhkan dari alat berbahan dasar logam yang mudah berkarat. Pastikan juga bahan tersebut tidak mengenai kulit secara langsung. Yang keenam, radioaktif. Simbol keselamatan kerja dari laboratorium selanjutnya yaitu simbol untuk bahan kimia yang bersifat radioaktif. Bahan tersebut umumnya ditandai dengan gambar berbentuk mirip kincir angin. Beberapa jenis bahan kimia ini yaitu uranium, plutonium, thorium, dan aktinium. Bahan kimia yang bersifat radioaktif sebaiknya disimpan dalam botol tebal dan tertutup. Pastikan juga bahan ini tidak mengenai tubuh secara langsung. Selanjutnya, alat-alat laboratorium. Selain mengenal karakteristik bahan dan prosedur kerja, seseorang yang bekerja di lab juga perlu mengenal alat-alat yang digunakan. Pengenalan alat ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Berikut ini ada beberapa contoh alat laboratorium beserta fungsinya. Yang pertama, alat yang terbuat dari gelas. Karakteristik alat laboratorium yang terbuat dari gelas yaitu mudah pecah. Beberapa jenis alat yang masuk kelompok ini antara lain seperti tabung reaksi untuk mereaksikan zat, gelas ukur untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat, labu ukur untuk menampung larutan atau zat cair dengan volume yang sesuai, pipet volume untuk memindahkan larutan dalam satu ukuran volume tertentu, umumnya bervolume 1-100 ml. Pipet ukur untuk memindahkan larutan namun tidak seakurat pipet volume. Pipet mikro untuk memindahkan larutan dengan volume 5-100. Buret untuk mengukur volume cairan yang akan dipindahkan. Labu Erlenmeyer untuk menampung larutan. Erlenmeyer Buchner untuk menampung cairan hasil filtrasi. Beker gelas untuk menampung larutan. Cover untuk menampung larutan yang akan diukur menggunakan spektrofotometer. Batang pengaduk untuk mengaduk larutan. Desikator untuk menyimpan bahan agar tetap kering. Pipet tetes untuk memindahkan larutan tanpa memperhatikan jumlah volume. Termometer untuk mengukur suhu. Gelas arloji untuk penguapan atau pengeringan zat terlarut. Cawan Petri sebagai tempat menimbang dan menyimpan bahan kimia serta
tempat perbanyakan mikroorganisme dengan medium padat. Alat yang terbuat dari porselin. Karakteristik alat yang terbuat dari porselin yaitu lebih berat dari alat lab lainnya. Kelompok alat porselin yaitu contohnya cawan porselin untuk penguapan atau pengeringan padatan berbentuk teapung, spatula atau sendok porselin mengaduk bahan kimia yang berbentuk tepung dan padatan. Mortal dan pestle, alat penumbuk, corong butcher untuk menyaring vakum, plat tetes sebagai wadah mereaksikan zat, crucible mangkok kecil yang dilengkapi tutup dari porselin. Alat yang terbuat dari logam. Karakteristik dari alat dari logam yaitu mudah berkarat. Adapun alat dari logam antara lain statif untuk memegang buret atau gelas lain, kaki 3 untuk menyangga labu yang akan dipanaskan, pembakar bunsen untuk pembakaran dengan menggunakan bunsen, tang crucible untuk mengambil atau membawa crucible, ada kawat kasa untuk menyebarkan panas saat pembakaran. Alat yang terbuat dari karet. Karakteristik alat dari bahan karet yaitu mudah meleleh saat terkena panas dan mudah menempel satu dengan lainnya. Adapun alat lab yang masuk dalam kategori ini yaitu filler untuk menyedot larutan, biasanya dipasang di ujung pipet. Kemudian prop atau tutup karet untuk menutup botol atau labu untuk pipa destilasi serta penyangga corong Buchner. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.